Ini biasanya banyak orang ngalami itu dia tidak sadar bahwa ada rezekinya bocor, tapi dianggap normal. Bahkan ketika saya pernah bikin konten itu, ada beberapa perdebatan, gitu loh. Artinya gini, pas ada uang masuk, selalu ada cara uang itu keluar. Entah AC rusak, entah bayar sekolah anak, entah mobil minta diservis, entah ada apes, entah tiba-tiba genteng bocor gitu ya, entah tiba-tiba anak sakit, BBM naik. Pokoknya ketika ada uang masuk, selalu ada alasan uang itu keluar. Nah, itu yang namanya wadah rezekinya bocor. Kita lanjutkan sekarang terkait ini Om Bimo, terkait vibrasi dalam dunia karir. Oke. Dunia kerja ya. Caranya gimana kita bisa menjaga vibrasi agar tetap powerful dikala kerjaan menumpuk? Jadi kan kadang bisa marah-marah, difitnah teman, penjilat, gimana itu? Iya, memang dunia karir itu dunia yang unik ya. Sidik-sidik rasan ya Om ya. Iya, gitu. Jadi udah kerjaan numpuk, ya kan? Disalahin bos mulu, betul, gitu kan? betul. Gaji nggak naik-naik. Terus apalagi ada yang kerjanya nggak bagus gara-gara penjilat saja. Jadi ini ya naik gaji gitu ya. Fakta itu. Ya, saya pun juga ngalami di posisi itu. Ya, makanya saya nggak mau kerja lagi ya. Karena kerjanya tiap hari, gajinya sebulan sekali. Kerjanya setiap hari, gajinya sebulan sekali. Ya, maksudnya ini intermezzo aja. Jadi menjaga vibrasi dalam dunia karir itu memang butuh ini ya. Butuh tembok benteng yang kuat supaya tidak terdampak. Butuh kesadaran yang kuat. Artinya kalau saya ngikutin arus di luar, ya saya akan babak belur sama dengan mereka. Terus kemudian kalau misalkan kita menjadi diri korban atas keadaan sekitar ya terombang-ambing, baperan gitu, misalkan bosnya marah, baperan gitu ya. Ya kalau saya dulu begini, memang bos marah itu bagian dari gaji kita tuh sebagian dari untuk dimarahi gitu. Jadi ya sudah, yang penting tidak ngambil rasa. Jadi jangan libatkan rasa ketika sedang berkarir gitu. Fokus aja ke do the best diri. Yang penting diri sudah benar, tidak merugikan orang lain, dan fokusnya ke peningkatan kualitas, skill termasuk ke hasil. Oke. Nah, kita coba lanjutkan Om Bimo terkait dengan vibrasi tadi. Jadi supaya powerful kayak tadi ya. Nah, terus vibrasi apa yang harus dominan agar ya karir kita itu semakin hari tidak stagnan tapi mengalami progresivitas yang jelas gitu. Ya, jadi kita di vibrasi power. Vibrasi power itu artinya apa yang dilakukan itu jangan sampai ngejar 175 karena pengen dipuji bosnya saja, karena pengen menjaga nama baik. Karena ketika itu tercoreng, maka ya diri akan menjadi menderita, akan menjadi nggak fokus dan lain sebagainya. Lalu coba amati di dunia karir, orang-orang yang tenang, yang santai, nggak gerusa-gerusu itu prestasinya malah bagus. Dan saya tuh sering banget ketemu yang sok sibuk, yang kelihatannya sat-sat sana sini gitu ya, kelihatan panik, ini saya sudah ini, tapi hasilnya malah nggak seberapa. Tapi yang kalem, santai, tenang itu malah pencapaiannya jauh lebih besar. Tapi bukan artinya tenang ini nggak ngapa-ngapain ya, tapi dia melihat sesuatu itu dengan ketenangan, sehingga dia melihat mana nih potensi, mana nih peluang, mana nih cara terbaik gitu. Nah, orang yang gerusa-gerusu itu tadi, yang kemerosong itu, dia cenderung acak gitu. Iya, kadang-kadang malah dia sibuk untuk membangun citranya, bisa-bisan di depan atasan. Betul. Bahkan ABS, sampai bahkan saya memberanikan diri, saya kayaknya sudah waktunya naik ini dulu, iya, sampai begitu. Iya, betul. Dan justru malah nggak naik-naik yang seperti itu. Iya. Iya, Om, ya bener ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan dengan apa ya, atasan yang sedikit-sedikit marah terus, itu gimana cara menghadapinya, Om? Ya, kalau teman-teman sudah belajar tentang tabelnya Hawkins, peta kesadaran, kita kan tahu marah di skor berapa, di vibrasi power, di vibrasi force-nya ya. Force. Di bawah marah itu ada apa? Ada takut, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Sampai ada merasa bersalah, malu, ya.
Nah, ketika atasan marah, kalau kita takut, malu, ya, kemudian merasa bersalah, ya kalah kita. Gitu. Makanya bagaimana mengatasi bos yang marah, teman-teman ambil di atasnya. Coba ketika dia tenang aja, santai, tenang, baik pak, gitu. Kalau bisa di kondisi syukur, ya saking memancarkan cinta kepada bosnya, ini kayak bos ini semalam ada yang nggak beres di rumah, gitu kan. Jadi di kantor marah-marah, gitu. Akhirnya digojekin dalam tanda kutip ya, tapi kita memancarkan vibrasi yang bagus. Misalkan terima kasih loh pak, saya dimarahi, saya jadi tahu kesalahan saya. Itu nanti marahnya ke kita nggak akan betah. Dia akan belok nih, siapa yang kira-kira di radarnya gitu ya, yang kira-kira takut, yang kira-kira merasa bersalah, yang kira-kira bakalan malu. Nah itu sasaran tembak berikutnya. Akhirnya kita apa? Aman nih. Tapi yang nggak bisa dibohongi memang vibrasi sebenarnya. Iya. Yang vibrasi itu ranahnya halus sekali, tapi itu udah rumus 20 tahun loh ditelitinya. 20 tahun gitu. Meskipun kita salah aja kadang nggak bisa dipersalahkan gara-gara menang vibrasi. Gara-gara menang di vibrasinya. Mas tuh gak tahu masuk kantor misalnya. Yo cek menang ya masih dipercaya aja dibanding yang rajin ngantor setiap hari. Oke. Saya sekarang ingin masuk ke ranah yang agak beda tentang diri yang palsu dan jati diri. Nah, setujukah banyak orang sebenarnya yang memakai topeng? Ya. Jadi memang banyak orang yang pakai topeng sih. Itu saya pun dulu juga banyak pakai topeng. Artinya sebenarnya diri saya waktu itu tuh bukan diri yang asli. Gitu. Jadi banyak orang itu ketemu orang pakai topeng nggak jadi diri sendiri karena apa? Karena diri masih jadi korban dari luar diri, sehingga ketika ketemu orang dia harus menyesuaikan orang ini karakternya gimana supaya dia suka dengan saya. Ketemu A, topengnya berarti ini. Ketemu B, topengnya berarti ini. Gitu. Dan yang membuat orang makin hilang jati dirinya, makin pakai topeng, karena sekarang itu orang lebih cenderung kepo terhadap kehidupan orang lain dibandingkan dengan diri. Gitu. Jadi kalau ngomongin orang lain, lancarnya kayak jalan tol. Betul. Kalau disuruh ngomong di depan, saya nggak bisa ngomong. Masa sih? Kemarin ngomongin tetangga lancar. Tapi saya yang menarik dari kisah perjalanannya Om Bimo itu kan dulu ketika kemudian ada orang yang nggak suka sama Om Bimo ya kan, yang namanya dirasani, dijelek-jelekin gitu kan, masih ada rasa untuk ingin membela diri segala macem gitu ya. Terus kemudian sekarang pada posisi yang wis gak ngefek. Jadi wis nggak ngurusi mau dicitrakan mau buruk mau apa gitu ya Om ya. Sudah itu kan nggak mudah Om. Menuju ke situ itu kan nggak mudah. Saya setahun Mas belajar itu. Setahun gitu. Untuk melampaui skor 175 itu saya setahun. Dan nikmatnya luar biasa ketika kita sudah nggak hidup tuh tenang. Mau tidur tuh nyenyak gitu. Mau tidur nyenyak. Jadi hidup bukan atas dasar mohon maaf cocote tonggo. Jadi desain hidup saya ya saya, bukan omongan orang lain. Ketika ada orang yang nggak suka, maksud saya harus berubah lagi menjadi Bimo yang lain gitu kan. Ada yang nggak suka lagi, saya berubah lagi. Dan biasanya cewek agak rawan. Kalau sudah menyinggung tentang biologis gitu. Kok pipimu sekarang makin tembem gitu. Wah, itu kan kadang ngacanya di rumah sampai bisa berjam-jam gitu. Kamu potong rambut nggak pantas deh, batasnya panjang gitu, menjadi topengnya makin plek. Karena apa? Hidup ngikutin tadi omongan orang. Hidup kita nggak enteng ya. Iya, nggak enteng. Jadi meskipun kita punya tetangga yang KCC, kakek cocot gitu ya. Baru tahu istilahnya. Kita tetap akan dalam suasana yang happy jika kemudian kita sudah berada di skala power. Sampai mereka capek sendiri. Ini orang digini-gini nggak mempan, nggak merespon, nggak ini gitu. Iya. Keren. Itu yang perlu dipelajari ya teman-teman semuanya. Itu jam terbang ya. Iya. Masuk ini soal ke marketplace ya, ketik aja jam terbang, ada yang jual kok. Bagaimana seseorang bisa kehilangan jati diri Om Bimo? Ya, kehilangan jati diri itu tadi karena sering banyaknya pakai topeng, terlalu kepo dengan kehidupan orang lain, sehingga ketika ditanya, kamu ini sebenarnya, misalkan hobinya apa, bakatnya apa, dan sebagainya, itu menjadi orang makin, jati dirinya makin hilang. Semakin dia berada di lingkungan yang membuat dia
tadi di skor 175, dia gelisah, dia cemas atas kata orang lain, semakin membentuk diri, akhirnya bentuknya gimana ya? Karena berubah-ubah terus, ke sana ada yang nggak bener, ganti ke sini yang nggak bener, berubah lagi ke sana gitu. Jadi yang semakin kehilangan itu ketika mereka atau orang-orang tipe yang tidak kuat dengan omongan orang lain. Oke. Dengan komentar netizen ya. Om, teman